Hai, hello there anak Indonesia cemerlang, how are you today? Semoga tentunya makin cemerlang. Oh iya, kali ini kita akan bahas perbedaan mengenai die, died, dead, and death. Siapa nih yang masih suka kebalik-balik? Misalkan seperti ini, you are die, Romeo must dead. Waduh, itu kebalik-balik ya, tapi nggak masalah. Kita akan bahas bersama, jadi kalian bisa menggunakannya dengan makin sempurna. Kata pertama adalah die dan died. Oke, die merupakan verb, kata kerja, sedangkan died merupakan bentuk lampau dari kata die. Kita kan pasti tahu kan kata present form, past form, dan verb 3 yang past participle. Nah, bagaimana sih kenapa die sebagai verb ini penting? Ya, kita harus tahu dulu posisi dia sebagai apa. Karena dengan kita mengetahui dia itu berupa verb, kita akan tahu bagaimana meletakkan dia di dalam suatu kalimat. Oke, kita lihat sekilas tentang die sebagai verb. Die merupakan intransitive verb. Intransitive verb itu apa sih? Intransitive verb itu jika kamu hanya menggunakan dua kata, misalkan you die, cukup segitu kita sudah cukup tahu maksudnya. Kita nggak perlu tambahan objek atau keterangan lain. Nah, die termasuk intransitive verb. Kemudian dia diletakkan setelah subjek, kemudian setelah model. Model tahu kan ya? May, must, will, should, could, can. Kemudian setelah auxiliary yang berupa be, is, am, are, or was, were, have, has, had, do, does. Kemudian dalam bentuk infinitive, infinitive to plus die. Jadi ketika ada kata to, dia pasti diikutin langsung oleh die dalam bentuk present form of die. Oke. Sedangkan died, oke, the past of die, bla bla bla. Kita langsung ke kalimat. Contoh kalimatnya. Ya, I don't want to die. I want to be immortal. Nah, di sini ada I don't want to die. Of course, karena ada to berarti akan sebagai to infinitive. Diikuti dengan die. Saya nggak mau mati, saya ingin hidup abadi. Immortal tuh nggak akan pernah mati. Immortal. Number 2, we all will die. Nothing is eternal. Kita semua akan mati, nggak ada yang abadi loh. Oh iya, jadi will. Di sini will berupa model. Otomatis dia akan diikuti verb. Nah, di sini kita harus memakai die, bukannya dead or dead. Oke? Dan bukan died juga, karena will berarti diikutin dalam verb bentuk 1. Number 3, Mr. President Suharto died in 2008. Mr. Presiden Soeharto meninggal di tahun 2008. Bapak Presiden Soeharto, subjek, diikuti dengan died, langsung verb dalam bentuk past. Number 4, my plants have died from thirst. Tanaman-tanamanku sudah pada mati nih karena kehausan, kekeringan. Karena mungkin sudah lama nggak hujan atau karena kita tinggal lama dan tidak kita sirami. Number 5, Black Panther star Chadwick Boseman died of colon cancer. Pemeran Black Panther Chadwick Boseman meninggal karena kanker kolon. Nah, oh iya, di sini ada dua kata yang ibu kasih bentuk dalam huruf miring. From dan of. Died from, died of. Ini ibu ingin memberitahukan kapan saatnya kita menggunakan died from atau died of. Nah, kalau died from
Ini adalah kematian yang diakibatkan karena kecelakaan atau hal-hal yang tak terduga lainnya. Tapi kalau died of, kamu menggunakan kata ini saat kamu ingin menjelaskan bahwa oh, ini mati karena suatu penyakit. Nah, di sini colon cancer, kanker itu kan berupa penyakit, oke? Let's go to dead. Oke. Dead ini berupa adjektif, kata sifat. Oke, kita lihat sifatnya. Sifat dari kata sifat. Ya, dead sebagai adjektif. Oke. Adjektif itu tujuan utamanya adalah to describe nouns, untuk menjelaskan suatu kata benda. Dan karenanya dia diletakkan tepat di depan noun, tepat sebelum kata benda. Kemudian dituliskan setelah a link verb, after a link verb. Link verb itu berupa apa saja sih? Bisa berupa be itu yang is, am, are, was, were, atau kata-kata seperti look, feel, seem, appear, act. Oke? Langsung kita ke contoh. Osama bin Laden is dead. Nah, ya kan ini langsung Osama bin Laden, subjek, is, link verb be, yakni is, kita ikuti dengan adjektif. Adjektifnya dead, bukan is die atau is dead gitu ya. Number 2, Mercury is a dead planet and the most heavily cratered object in the solar system. Merkurius adalah planet yang udah mati, jadi planet yang tidak ada kehidupan ya. Planet mati ya, dan yang merupakan planet yang sangat-sangat yang sangat-sangat, kalau bekas kayak crater tuh bentuknya kayak mangkok karena mungkin semacam karena ledakan lava atau ledakan kalau di Merkurius semacam itu, jadi dia kayak bentuknya nggak bulat tapi kayak ada mangkok gitu, dan dia most heavily cratered, berarti yang paling paling mangkoknya tuh paling dalam gitu ya. Nah, kita lihat di sini Mercury is, ini link verb be, dead planet. Nah, planet ini berupa noun kan ya? Ya kan, planet ini kan noun. Nah, dead ini sebagai adjektif menjelaskan planet yang mati gitu. Number 3, due to the pandemic, many cities in the world were dead. Karena era pandemik ini, karena corona ini, banyak kota-kota di dunia yang mati. Mati bukan mati literally mati ya, mati karena sepi di mana-mana, banyak yang tutup, lebih baik banyak yang di rumah. Ini ibu memakai kata were karena ini kan saat kotanya mati beneran ya, sangat mati itu kan awal-awal ada corona kan. Kalau sekarang kan mungkin sudah mulai normal, new normal, walaupun nggak senormal sebelum ada corona. Nah, di sini were ini kan merupakan link verb be ya kan. Nah, jadi diikuti dengan adjektif dead. Number 4, Kylie Jenner is drop dead gorgeous lady I have ever seen in my life. Kylie Jenner adalah drop dead gorgeous, itu kayak more like phrase ya. Jadi bukan literal dia tuh drop dead, jatuh terus meninggal, bukan. Tapi itu kayak yang very very gorgeous, yang sangat-sangat cakep gitu. Kylie Jenner adalah wanita yang paling cakep yang pernah aku lihat selama hidup aku. Nah, jadi ini merupakan kata sifat. Drop, gorgeous, ini 3 ini merupakan kata sifat, dan lady ini merupakan noun. Ini ungkapan ya, drop dead gorgeous lady, dia menerangkan kata benda lady. Number 5, I saw a dead mouse when I was running in that neighborhood. Aku lihat kucing mati tuh saat aku lari-lari di kompleks itu tuh, di area itu gitu.
I saw a dead mouse. Nah, mouse di sini kata benda kan? Otomatis sebelumnya harus menggunakan adjektif. Adjektifnya berupa dead. Jadi bukan a die mouse atau a died mouse atau a dead mouse, tapi a dead mouse. Oke? Kata berikutnya adalah dead. Dead itu berupa noun, kata benda. Nah, noun. Oke, noun tuh tidak banyak explanation ya, dia bisa sebagai subjek maupun objek dan selami konteks kalimat. Oke, lihat kalimatnya. Langsung ke contoh. A famous singer's husband's death was a surprise. Oh, ini banyak apostolnya. A famous singer's husband, kita one by one. A famous singer's husband, suaminya penyanyi terkenal. Tapi di sini ada apostol S, berarti meninggalnya suaminya penyanyi terkenal adalah suatu kejutan. Nah, death di sini berupa noun ya. Dia tuh noun yang apa ya? Noun yang abstrak ya. Death itu kan kita nggak bisa, bukan benda yang bisa dipegang. Jadi dia death abstrak. Jadi suaminya seorang penyanyi, kematian suami seorang penyanyi terkenal adalah suatu kejutan, sangat shock, sangat mengejutkan. Number 2, the death of a family member can have an impact on the family as a whole. Kematian salah satu anggota keluarga bisa memberikan pengaruh yang sangat besar ya di dalam keluarga itu, ya. The death. Nah, di sini sebagai subjek. Jadi dia memakai noun, bukannya the die or the dead or the died gitu ya, tapi the death. Number 3, it is a matter of life and death to them. Ini adalah hal hidup dan mati untuk mereka. Ini suatu phrase, suatu ungkapan, suatu bahwa sesuatu itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk mereka ya. Nah, di sini matter of life and death. Life and death ini noun. Jadi kamu harus mengisinya dengan death, bukan life and die, bukan ya. Kita pilih yang noun. Number 4, death will come to us all. Kematian akan datang kepada kita semua. Death menggunakan noun, noun sebagai subjek, oke? Jadi bukan die will come to us all atau death will come to us all, namun menggunakan noun. I don't know how to deal with the death of my dad. It's hard. Aku nggak tahu nih gimana ya, aku kok nggak bisa memanage, aku kayak bingung nih menghadapi kematian ayah aku. Itu susah banget ya, susah banget untuk memanage emosiku gitu. Jadi dia menggunakan noun. With the death of my dad. The death, noun, kematian ayah. Oke. Dan seperti biasa kita langsung ke exercise. Aduh, ini semuanya tentang mati dan kematian, sangat dark ya hari ini. It's fine. Exercise number 1, his blah 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 was sudden but peaceful for him. Nah, ini kalian diminta untuk mengisi apakah die, dead, or death, or died. Nah, his ini pronoun ya. Nah, pronoun ini biasanya diikuti dengan noun, kata benda. Berarti jawabannya his death was sudden but peaceful for him. Kematiannya tuh tiba-tiba sekali, tapi matinya tenang kok gitu. Number 2, Superman is blah 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 when he fought a zombie. Oke, Superman is. Nah, kamu mengisinya dengan die, dead, or death. Nah, ada karakter be yang berupa is harus diikuti dengan adjektif. Adjektifnya die, dead, or death? Dead, ya. Superman is dead when he fought a zombie. Superman-nya udah mati tuh saat lagi bertarung dengan zombie. Number 3, I saw a blah 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 orangutan lying on a forest ground. Aku tuh itu
kemarin saat jalan-jalan di hutan, aku melihat orang utan yang mati sedang berbaring di forest ground, berarti ya di tengah hutan, di atasnya, di tengah hutan ya, di tanah hutan. Nah, orang utan ini noun. Nah, kita perlu kata sifat untuk mendescribe orang utan sebagai noun. Berarti kita akan mengisinya dengan dead. Yeah, I saw a dead orang utan lying on a forest ground. Number 4, an autopsy revealed that Sophia Loren blah 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 from suffering a heart attack. Ini autopsi yang dilakukan oleh forensik ya, menunjukkan bahwa Sophia Loren meninggal dari suffering a heart attack. Tiba-tiba, jadi meninggal karena serangan jantung yang tiba-tiba gitu ya. Nah, berarti dia menggunakan kata kerja ya, died. Nah, betul, jawabannya died, bukan dead ya, karena Sophia Loren itu subjek, berarti harus diikuti dengan verb daripada kata sifat dan noun ya, kayaknya nggak pas banget ya, jelas diikuti oleh verb. Number 5, Pussy Washington told me that she thought she was going to blah 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 in prison. Ini gampang sekali nih. To pasti diikuti dengan die, to infinitive. Oke. Pussy Washington bilang ke aku bahwa dia pikir dia tuh akan meninggal di penjara. Number 1, second exercise. Don't you ever think to betray me, because if you do, your daughter, nah, kamu jangan coba-coba untuk berkhianat ya, karena kalau kamu sampai melakukan itu, anak kamu mati, itu kayak ancaman. Nah, your daughter itu berupa subjek, of course dia akan diikutin oleh verb. Nah, your daughter berupa she ya, berarti kita memakai dies ya. Jadi itu kayak suatu ancaman. Jangan coba-coba untuk berkhianat, karena kalau kamu gitu, anak kamu mati. Number 2, when his wife Shirley blah 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 unexpectedly, he becomes more secluded. Saat istrinya Shirley meninggal tiba-tiba, atau ya padahal dia sehat tapi tiba-tiba meninggal gitu ya, dia menjadi lebih penyendiri gitu, dia udah nggak seceria biasanya gitu. Nah, berarti Shirley, his wife, itu kan subjek, otomatis diikuti dengan verb, tapi karena ini sudah berlalu, walaupun sudah berlalu, kita membuat kalimat dalam bentuk present. Nah, kita isi dengan dies. Jadi kita kayak menceritakan, yaitu loh saat istrinya meninggal tiba-tiba tuh he becomes, dia tuh jadi makin penyendiri sampai sekarang. Number 3, the memory of Mac Miller will never bla bla bla. Memori mengenai penyanyi terkenal Mac Miller, mantannya Ariana Grande, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hilang. Will never, will diikuti dengan verb. Oke. The memory of Mac Miller will never die. Number 4, I try not to mourn my deaths blah 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 too sadly. Aku berusaha untuk nggak terlalu mourn tuh kayak meratapi. My deaths ini berarti pronoun, berarti otomatis harus diikuti noun. Nounnya die, dead, or death. Ya, death. Oke, yang berupa noun kan death. I try not to mourn my dad's death too sadly. Number 5, James Bond faked his bla bla bla. His ini pronoun lagi, pronoun. Ya, otomatis diikuti dengan noun, kata benda, yakni death. Ya, James Bond faked his death. James Bond memalsukan kematiannya. Oke, guys. Oke, practice makes perfect. Semoga penjelasan ibu yang ini
bisa membuat kalian makin mudah untuk membedakan kata-kata die, died, dead, dan dead. Oke? Bye!